Saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah hak cipta di Indonesia. Jadi, pada tahun 1886 diadakan Konvensi Bern yang pertama kali mengatur masalah hak cipta antar negara yang berdaulat. Kemudian, peraturan pertama yang berlaku di Indonesia adalah Ouderswit 1912 yang merupakan peninggalan dari zaman Belanda. Dan pada tahun 1058, Perdana Menteri Juanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern. Di tahun 1982, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Karena terjadinya banyak kasus mengenai hak cipta, untuk menanggulanginya, pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Di tahun 1997 terjadi perubahan lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, maka dibentuklah Undang-Undang Hak Cipta baru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, dan berlaku hingga saat ini. Kemudian, membahas mengenai masa berlaku hak cipta. Masa berlaku hak cipta dibagi menjadi dua, masa berlaku hak moral, yaitu pada pasal 57, dan masa berlaku hak ekonomi pada pasal 58 sampai dengan 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya, saya Wardini akan membahas tentang Konvensi Internasional Hak Cipta. Perlindungan hak cipta secara berisiko itu tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreativitas para pencipta. Karena satu upaya untuk mendorong kemajuan di bidang karya ini tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin serta dan tepat sehingga atas kebutuhan masyarakat itu benar-benar diperoleh. Perlindungan hak cipta secara internasional itu terdiri atas dua konvensi. Yang pertama, Bern Convention dan Universal Copyright Convention atau UCC. Yang pertama, Bern Convention. Bern Convention ini mengatur tentang perlindungan karya-karya literal atau karya tulis dan artistik. Ditandatangani di Bern pada tanggal 9 September 1986 dan telah beberapa kali melakukan revisi dan bertemu pertemuan. Objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini adalah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, kesenian dan cara bentuk apapun. Perlindungan yang diberikan bahwa si pencipta bergabung dalam negara-negara terdekat dalam konvensi ini memperoleh hak dan kerjanya itu sama apa yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Jika diperjelas langsung undang-undang itu sendiri. Yang kedua ada Copyright Convention atau UCC. Universal Copyright Convention berlaku tanggal 16 September 1985. Konvensi ini mengenai karya-karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang kaya. Ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau kalian perlu dilindungi. Konvensi Bern menganut dasar filsafat Eropa yang menganggap hak cipta sebagai hak alaminya daripada si pencipta pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualis hak monopoli. Sedangkan Universal Copyright Convention mencoba untuk mempertemukan antara filsafat Eropa dan Amerika yang memandang hak monopoli kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan lingkungan. Kemudian ada dasar hukum tentang hak cipta, yaitu dasar hukum dari hak cipta sendiri itu ada pada pasal Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, itu di pasal 14, 15, dan 16. Serta pembatasan hak cipta itu ada juga pada ayat 15 dan 16. Kemudian masa berlaku hak cipta itu
menurut pasal 10 ayat 2 itu tanpa batas waktu. Namun menurut pasal 11 ayat 1 dan 3 berlaku berlaku pada 50 tahun atau sejak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denayu Pangestu. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah B semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai subjek hak cipta dan hak-hak pencipta. Jadi, subjek pencipta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pencipta. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Nah, subjek hak cipta yang kedua yaitu pemegang hak cipta. Pada bagian sebelumnya telah dipaparkan mengenai siapa yang disebut sebagai pencipta. Pada umumnya, pencipta itu sekaligus menjadi pemegang hak cipta ketika suatu ciptaannya itu telah tercipta. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai hak-hak pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa dalam hak cipta yang melekat dua hak yang melindungi kepentingan ekonomi yang memberikan apresiasi bagi pencipta yang disebut dengan hak ekonomi, dan yang kedua itu adalah hak moral. Mengenai hak moral terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri sang pencipta. Cukup sekian pemaparan mengenai subjek pencipta dan hak-hak pencipta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Juliani. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perlindungan hukum hak cipta dan juga pemegang hak cipta. Nah, perlindungan hukum di sini tidak hanya dalam bentuk tertulis, tetapi juga bentuk tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap barang yang dimiliki dalam menjalankan hak-haknya. Kemudian, konsep hukum hak cipta itu menjadi dua, ada yang yaitu copyright dan juga written. Nah, copyright ini biasa dipakai di negara Inggris atau negara-negara lain yang menganut sistem common law. Dan yang kedua yaitu written ini biasa dipakai di negara Prancis atau negara-negara lain yang menganut sistem civil law. Kedua adalah penjelasan mengenai pemegang hak cipta. Pemegang hak adalah pencipta sebagai pemilik cipta. Nah, kepemilikan ini terdapat pada pasal 4 sampai dengan pasal 19 UU HC, yang mana menentukan yang pertama adalah hak cipta yang dimiliki oleh pencipta. Setelah penciptanya meninggal dunia, maka menjadi ahli warisnya atau menjadi penerima wasiatnya. Dan hak cipta tersebut tidak dapat disita kecuali hak tersebut diperoleh secara melawan hukum. Dan kemudian yang kedua, hak cipta yang tidak atau belum diumumkan oleh penciptanya setelah penciptanya meninggal dunia juga menjadi pemiliknya atau menjadi pemilik penerima wasiatnya. Dan hak cipta itu tidak disita, melainkan hak itu diperoleh secara melawan hukum. Prosedur perolehan hak dan pengelolaan hak. Prosedur perolehan hak itu prinsip hukumnya itu bersifat otomatis. Prinsipnya itu bersifat otomatis, kemudian pelaksanaannya itu bersifat mandiri. Yang seperti pendaftaran, kemudian pembayaran atau melampirkan hak ciptanya itu bersifat mandiri, dan semua itu diatur dalam pasal 66 Undang-Undang 28 tahun 2014. Kemudian pengelolaan hak itu ada keluarga negaraan, kemudian domisili, kemudian tempat penerbitan, kemudian ciptaan yang diterbitkan atau karya yang diterbitkan. Kemudian
semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta atau Undang-Undang 28 tahun 2014. Kemudian ada penyelesaian hukum atau pelanggaran dan sanksi hak cipta. Penyelesaian hukum sendiri itu diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 yang mana ada kewenangan pengadilan, tata cara gugatan, upaya hukum, kemudian putusan penetapan sementara pengadilan. Kemudian ada pelanggaran itu ada 3: pelanggaran langsung, pelanggaran atas dasar kewenangan, kemudian pelanggaran tidak langsung. Dan sanksinya itu diatur dalam Undang-Undang 28 tahun 2014 itu pasal 112 bab tentang ketentuan pidana. Di situ diatur ada yang 7 tahun penjara atau ada yang denda 1 juta sampai miliar rupiah. Itu diterangkan jelas. Terima kasih.